fasilitas baru kayaknya Pak hari ini Lumpur Cinta Sih setelah dibuka Pak. Iya, alhamdulillah prasarana yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR kita operasionalkan lah dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk memperkuat sehingga Taman Rumput Sintetis ini adalah bisa operasional. Salah satu diantaranya itu kan railing dibuatkan kan. Itu baru railing, pintu, kemudian ini infrastruktur saluran pembuangan air juga. Beberapa fasilitas ya Pak. Saluran pembuangan air juga kita benahi sehingga air di area Taman Rumput Sintetis ini bisa terbuang gitu, air hujan itu tidak tergenang. Sebelumnya itu kan tergenang. Jadi ini lapangan yang tergenang air sebelum kita tata lah. Sebelum kita tata dan sebelum kita letakkan rumput sintetisnya. Ini bukan Kemen PUPR Pak, bukan? Iya. Anggarannya dari Kementerian PUPR, cuman kan kita tata lebih lanjut sehingga bisa operasional. Karena kalau kita tidak saluran pembuangan airnya kita tidak tata, kita dibuatkan gitu kembali gitu kan, maka akan tergenang gitu kan. Kemudian kalau misalnya tidak ada railing maka akan pengunjung akan seenaknya masuk. Fasilitas itu Pak mainan anak-anak oleh itu yang punya masyarakat. Itu punya masyarakat. Kalau oleh masyarakat penghasilannya juga untuk masyarakat sepenuhnya belum ada kontribusi buat kita. Kedepannya berbagai macam sarana permainan yang dikelola masyarakat juga. Karena ini memanfaatkan barang milik daerah, tentu harus ada kontribusi terhadap pemerintah daerah. Tapi kalau sampai saat ini belum gitu. Baru dalam tahap proses sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat bahwa setiap orang atau pihak sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2016, Perbup Garut nomor 14 tahun 2016 itu setiap orang atau pihak yang memanfaatkan barang milik daerah harus ada kontribusi terhadap pemerintah daerah. Yang pengelola rakit sama, pengelola permainan air juga sama karena memanfaatkan barang milik daerah, gitu kan. Nah, ini kan semua kawasan Cibegon itu adalah merupakan aset Pemda, sudah bersertifikat. Seperti itu. Artinya mereka akan membayar sewa atau apa bentuknya Pak? Bisa nanti bentuknya kerjasama, bisa kerjasamanya sewa, bisa bagi hasil, tergantung kesepakatan nanti kedua belah pihak antara pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dengan para pelaku usaha yang memanfaatkan barang milik daerah gitu. Sama kios juga kan, yang memanfaatkan kios juga untuk jualan karena kiosnya adalah kios aset milik pemerintah daerah, maka yang memanfaatkan aset untuk jualan, tentu harus ada kontribusi terhadap pemerintah daerah ke depannya. Sehingga ke depannya banyak sumber-sumber PAD yang bisa digali selain tambahannya rumput sintetis, kemudian menara pandang juga sekarang sudah mulai ada penggalian untuk tambahan PAD gitu. Karena menara pandang kan sudah disiapkan dengan bukan hanya menara pandang tapi dengan pos tiketnya. Artinya sudah direncanakan bahwa masuk menara pandang itu harus bayar. Ke gedung amplituder sama, bukan hanya gedung amplitudernya yang dipersiapkan, yang dibangun, tetapi dengan pos tiketnya gitu. Sama ke dermaga permainan air, angsa, kemudian rakit juga sudah dipersiapkan pos tiketnya, sudah dibangun pos tiket. Artinya pos tiket itu harus digunakan untuk tiketing sarana permainan air, rakit dan sesuangan dan lain sebagainya seperti itu. Siap.